Perkenalkan, nama saya Puspita Maharani Hasan dengan NIM S1S1210083. Di sini saya akan buat tugas algoritma dan pemrograman dengan materi nested loop dan array. Baiklah, pertama-tama pada materi nested loop. Nested loop perulangan atau looping merupakan sebuah pernyataan yang akan terus diulang selama kondisinya bernilai benar. Selanjutnya, loop bersarang atau nested loop merupakan struktur perulangan atau looping dengan struktur yang lebih kompleks. Selanjutnya, di dalam sebuah blok perulangan atau looping terdapat while, for, dan while. Di dalam blok perulangan looping itu bisa jadi terdapat juga blok looping while, misalnya while dan while, for dan for. Selanjutnya, di dalam sebuah blok perulangan atau looping while, for, atau do while terdapat pernyataan if else. Berikut ini adalah contoh flowchart dari nested loop. Pertama, kemudian kita menginisialisasi ini kondisi. Ini adalah blok loopingnya. Ini pada kondisi ini jika bernilai true, maka akan ke kondisi selanjutnya. Di sini merupakan baris program yang akan dikerjakan. Jika kondisi ini bernilai false, maka akan selesai. Di dalam blok looping ini nanti akan terdapat if else. Ini termasuk dari blok if atau perulangan jika. Selanjutnya inisialisasi. While kondisi 1, jika kondisi 2 maka perintah 1, else perintah 2, maka ini adalah lambah. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh yang pertama. Yang pertama itu buatlah algoritma, flowchart, dan program untuk menampilkan deret bilangan dari 1 sampai n. N di input sehingga ditampilkan misalnya n sama dengan 10. Output yang akan ditampilkan yaitu 1 sama dengan ganjil, 2 sama dengan genap, 3 sama dengan ganjil, sampai seterusnya 10 sama dengan genap. Selanjutnya ini adalah flowchart-nya. Di sini variabel yang digunakan itu tipenya integer. Variabelnya ada i dan n. Yang pertama kemudian kita akan membuat inisialisasi. Inisialisasinya itu i sama dengan n. Kemudian ini adalah syarat atau kondisi. Apakah i kecil sama dengan n? Jadi yang di dalam sini adalah blok looping. Terdapat pernyataan if else. Ini termasuk dari blok looping. Selanjutnya baris program yang ada dalam sini akan terus dikerjakan. Baris programnya akan terus dikerjakan jika bernilai true. Jika true, maka akan diperiksa lagi. Dari sini jika true maka akan diperiksa lagi i modulus 2 sama dengan 0, maka akan ditampilkan genap. Maka jika false maka akan ditampilkan ganjil. Ini adalah langkah kalau setiap looping itu nilainya bertambah 1. Selanjutnya jika kondisi ini bernilai false maka akan selesai. Dalam blok looping terdapat pernyataan if. Selanjutnya kita coba membuat programnya.
pertama itu integernya. Integernya I sama dengan 1 dan integernya n. Kemudian cout yang akan ditampilkan pertama yaitu masukkan nilai n-nya. Dan while seperti yang ada pada flowchartnya tadi, while-nya itu atau kondisinya atau syaratnya itu I kecil sama dengan n. Jika I modulus 2 sama dengan 0, maka cout yang akan ditampilkan itu benar. Jangan lupa kita menaruhkan endline agar garisnya agar susunannya ke bawah. Selanjutnya else. Cout yang akan ditampilkan yaitu ganjil. Ini langkahnya I sama dengan I tambah 1, I sama dengan I tambah 1 ini berarti jika nilainya itu akan bertambah 1. Kita coba build and run. Di sini sudah muncul tampilannya masukkan n. Misalnya kita masukkan 10, maka akan muncul tampilan 1 ganjil, 2 genap, 3 ganjil, 4 genap, 5 ganjil, dan seterusnya. Selanjutnya beralih pada contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini yaitu buat algoritma flowchart dan program untuk memasukkan satu nilai. Jika dimasukkan 5 akan menampilkan output 5, 4, 3, 2, 1 dan seterusnya. Berikutnya adalah contoh flowchartnya. Di sini terdapat dua blok looping. Di dalam blok looping yang pertama terdapat blok looping yang kedua. Di sini juga menggunakan variabelnya itu tipenya integer dan variabelnya terdiri dari I, J, N. Inisialisasinya masukkan N, kemudian inisialisasinya I sampai 1, kondisinya I kecil sama dengan 1. Jika true maka J sama dengan 1, kemudian J kecil sama dengan N. Jika true maka akan menampilkan J, kemudian
jika J sama dengan J kurang 1. Misalnya tadi di awal kita menaruh J-nya misalnya 5 kurang 1, 4. Terus kita naik ke sini, misalnya 4 kecil sama dengan N. Misalnya 4 kecil dari I-nya kan 1, berarti 4 kecil sama dengan 1 berarti true, benar. Berarti benar dia 4 lebih kecil sama dengan 1. Maka akan muncul 5, 4, 3. Jika false, maka akan berpindah baris menjadi ke langkah yang selanjutnya. Jadi I sama dengan I tambah 1. Maka setiap nilainya itu bertambah 1. Kita coba untuk membuat program. Gunakan integer I sama dengan 1 sama J. Awal yang ditampilkan itu masukkan M selanjutnya layout yang akan ditampilkan nanti ini ada registrasinya. Selanjutnya underline sama dengan bahasa percobaan. Misalnya di sini kita masukkan yang tadi 5, maka akan muncul 5, 4, 3, 2, 1, 5 baris dan 5 kolom. 5, 4, 3, 2, 1, 5. Kita akan mencoba lagi dengan contoh yang lain. Misalnya di sini masukkan nilai n-nya itu 9. Berarti tampilannya 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 terdiri dari 9 baris dan 9 kolom. Berikutnya setelah saya memberikan 2 contoh dari nested loop, saya akan lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu algoritma dan pemrograman array. Ini adalah penjelasannya. Nah, array adalah sekumpulan data yang mempunyai tipe data yang sama. Array punya nama, tipe data, dan jumlah elemennya. Tipe data, nama array, jumlah elemen. int x, jumlah elemennya 3. Indeks array selalu dimulai dari 0. Untuk mengakses nilai-nilai dari array tersebut, kita
menggunakan indeks. Indeks array itu selalu dimulai dari 0. Nama X ini berarti nama array-nya, jumlah elemennya 3, berarti kita sudah menyiapkan 3 tempat dalam memori. Selanjutnya int X variabel biasa. Misalnya di sini kita memasukkan angka 8. Setelah itu maka muncul 8. Selanjutnya jika kita memasukkan 3, maka angka yang akan muncul itu 3, bukan lagi 8. Ini adalah variabel yang biasa. Selanjutnya kita akan contoh yang pertama. Misalnya A mempunyai jumlah elemennya 5 dengan nilai 72195. Akan ditentukan nilai terbesar dari 5 nilai dalam array A. Ini adalah flowchartnya. Mulai jumlah elemen dari array A itu adalah 5 dengan nilai 72195. Kemudian inisialisasinya maksnya A ke 0 dan I sama dengan 0 sama seperti. Selanjutnya syarat atau kondisinya, I kecil sama dengan N. Jika true maka I kecil sama dengan 5. I kecil 5, jika true lagi max A ke I. Selanjutnya jika di kondisi ini false maka I sama dengan I tambah 1. Nah, ini akan bertambah 1. Kemudian kembali lagi ke sini, I kecil sama dengan N. Jika kondisinya false, output max, maka outputnya maksimal. Kita selesai. Kita akan coba kode blok selanjutnya dengan jumlah yang tadi. Jumlah 5 elemen dengan nilai yang ada di dalamnya itu 7, 2, 1, 9, 5. Kemudian titik koma. Tadi kan di flowchartnya ini terdapat inisialisasinya max sama dengan A ke 0, I sama dengan 0. Maka kita akan tulis integer. Ini dia. Selanjutnya itu seharusnya kita ke while dulu. Jadi syaratnya atau kondisi I kecil sama dengan 5. If jika array A A lebih besar sama dengan max, sama dengan A. Selanjutnya di sini I sama dengan I tambah 1. Selanjutnya di sini yang akan ditampilkan itu terbesar. Maka di sini akan ditampilkan nilai terbesarnya 9. Jika di sini kita akan mencoba, misalnya di sini
akan mencoba 17. Kita akan coba tambahkan, maka akan muncul nilai terbesar 17. Baiklah, itu saja materi yang saya akan tampilkan dari contoh nested loop dan array. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.